Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Robin Fahmi di channel Robin Fahmi dengan ulasan soal politik. Teman-teman, saya coba mengulas soal Perpu Cipta Kerja. Di sini saya akan membacakan berita dari tempo.co, yang mana Tempo mewawancarai seorang ahli hukum tata negara, yaitu Mbak Fitri. Mbak Fitri mengatakan bahwa dikeluarkannya Perpu Cipta Kerja ini sebagai culas lah, perilaku culas yang dimainkan oleh pemerintah. Karena kenapa? Karena ketika Perpu Cipta Kerja ini sebelum Perpu UU Cipta Kerja setelah disahkan kemudian digugat ke MK, muncul putusan bahwa Cipta Kerja itu menyalahi aturan dan sebagainya lah. Pemerintah harus merevisinya, dikasih tenggat waktu kalau tidak salah 2 tahun. Tapi kemudian tidak ada angin, tidak ada apa-apa, kemudian muncul Perpu Cipta Kerja. Alasannya hampir semuanya sama, karena ada kegentingan yang memaksa. Kegentingan apa sih yang kemudian harus mengesahkan atau melawan putusan MK ya menurut saya dengan permainan. Kita tahu bahwa Perpu Cipta Kerja ini banyak ditolak, terutama bagi kaum buruh. Karena kenapa? Karena mereka menganggap ya Cipta Kerja ini tidak berpihak pada mereka. Tapi ini terus dipaksakan. Saya tidak begitu paham karena tidak baca secara detail poin-poin mana saja yang ditolak. Tapi kalau seingat saya ada salah satu poin yang sangat ditentang keras oleh kaum buruh, yaitu ketika perusahaan akan dengan mudah melakukan pemecatan PHK terhadap buruh. Nah, ini yang ditentang keras oleh kaum buruh. Kok saya melihatnya, saya menilai Perpu Cipta Kerja ini lebih berpihak kepada pengusaha daripada kepada buruh. Ini ada apa? Apalagi pemerintah atau Jokowi ini kayaknya ngotot agar Perpu ini harus disahkan, harus lolos. Omnibus Law. Kita tahu dulu ketika disahkan ya polemiknya beragam lah. Mulai dari dokumennya yang tidak muncul ke publik, terus kemudian berbeda-beda, ditolak oleh mahasiswa, ditolak oleh buruh, demo di mana-mana. Seharusnya pemerintah ini bisa melihat itu, bahwa UU Cipta Kerja itu banyak ditolak. Logikanya begini, saya menganggap diri saya waras gitu. Diri saya sehat. Kalau kemudian ada satu orang menganggap saya gila, itu ya terserah dia menganggapnya. Itu kalau satu orang. Tapi kalau kemudian ada 20 orang mengatakan hal yang sama bahwa saya gila, sepertinya saya harus berpikir ulang. Saya harus introspeksi diri. Ini jangan-jangan yang dikatakan mereka benar. Kira-kira demikian lah. Ketika Perpu lahir UU Cipta Kerja,
ditolak banyak orang, ini seharusnya pemerintah itu ya introspeksi, kira-kira UU Cipta Kerja ini sudah berpihak kepada kaum buruh, kepada masyarakat, atau berpihak kepada siapa? Jangan-jangan ini sebagai semacam tukar guling lah. Dulu pengusaha membiayai ketika pemilu, terus sebagai ganti ruginya harus mengeluarkan undang-undang yang berpihak kepada mereka. Jangan sampai ini terjadi. Kalau ini terjadi ya sudah kacau negara ini. Ya saya harapkan tidak ada deal-dealan semacam itu. Tapi alasan yang dibuat oleh pemerintah bahwa ada kegentingan yang memaksa sehingga harus keluar perpu, saya rasa itu tidak masuk akal. Karena kenapa? Dulu diinformasikan 2023 bakalan gelap gulita, ekonomi tidak stabil dan sebagainya, penuh tidak kepastian. Tapi kan tidak jelas ini benar atau tidak. Nah, jangan-jangan ini bukan kegentingan yang memaksa, tapi kata hukum tata negara Mbak Fitri itu memaksakan kegentingan. Jadi itu hanya sebatas alasan saja untuk mengesahkan atau untuk mengeluarkan perpu. Ya benar menurut Mbak Fitri kalau kemudian seperti itu. Ini cara culas yang dimainkan oleh pemerintah. Lalu apa gunanya kalau kemudian mudah saja mengeluarkan perpu setelah diputus oleh MK? Kalau emang seperti itu ya sebaiknya dihapus saja MK. Tidak ada gunanya kok. Tidak ada gunanya. Ya ini mungkin sebagai refleksi lah bagi pemerintah. Ya direvisi lagi mana yang ditolak oleh kaum buruh, itu diperbaiki baru dikeluarkan perpu gitu loh. Jangan kemudian tetap memaksakan undang-undang yang sudah dianggap itu tidak sesuai oleh MK, keluarkan perpu tapi tidak ada revisi sama sekali, masih tetap utuh dengan UU Cipta Kerja yang dulu. Bagaimana menurut teman-teman sekalian? Kira-kira ada apa ini? Kok kemudian negara, pemerintah tetap memaksakan dengan perpu itu? Ya, begitulah politik. Sepertinya keberpihakannya kepada yang jelata itu hanya omongan belaka. Pada faktanya undang-undang berpihak kepada pengusaha, bukan kepada buruh dan kepada kita-kita ini. Mari saya mengajak teman-teman semuanya yang nonton ini, ayo kita suarakan penolakan kita. Suarakan penolakan kita ini sebagai wujud bahwa kita masih menjadi orang yang waras dan demi masa depan buruh yang menurut saya selalu di posisi tertindas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.